berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dikabarkan kepada semua orang. Saudara dan saudari, bahwa sesungguhnya semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan akibat daripada dosa tersebut semua manusia mengalami maut. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang perkasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini, dan sudah tentu itu karena rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena sepanjang bulan tadi Tuhan juga sudah melindungi dan memberkati kami, sehingga kami boleh bangun dengan napas hidup yang baru. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, makanan, minuman, dan kesehatan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Maka dengan itu Tuhan, pagi ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini, baik yang kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar, yang kami lakukan di dalam pikiran kami, dalam hati kami, maupun dalam perbuatan kami. Tuhan ampuni kami, suci kuduskan kami, kiranya pagi hari ini ketika kami mendengar firman-Mu yang kudus itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan di mana juga kami berada. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang akan kami belajar sebentar nanti. Berkati setiap hati kami, pendengaran kami, biarlah firman-Mu itu akan kekal dan menjadi terang garam dalam hidup kami, sehingga itu juga dapat kami sampaikan, kabarkan kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Beri hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini, berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu dapat hamba-Mu sampaikan sesuai menurut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, juga berkati firman-Mu, biarlah orang yang mendengarnya secara online nanti juga akan diberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, seminggu lalu atau 2 minggu lalu ada persoalan tentang apakah Allah boleh dikalahkan. Jadi hari ini kita akan belajar daripada persoalan yang telah ditimbulkan, dan saya kira ini merupakan salah satu bahagian yang sangat penting untuk kita semua pelajari. Mari untuk itu kita sama-sama membukakan Alkitab kita, sama ada yang buku ataupun yang handphone. Saya tidak akan menuliskan lagi ayat firman Tuhan di depan, supaya saya memudahkan kita semua melihat firman Tuhan di Alkitab ataupun di handphone. Kejadian 32 ayat 22 hingga 32. Pada malam itu Yakub bangun, ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, dan ke-11 anaknya, dan menyeberangi sungai Yabok. Sesudah ia membawa mereka menyeberang, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpeletot ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Tetapi aku berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub,
katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan Tuhan, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tempatlah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak makan urat pangkal paha yang ada pada sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha yang telah dipukul orang di atas urat pangkal paha itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, tema khotbah kita pagi hari ini ialah disentuh Tuhan dan diubahkan selamanya. Disentuh Tuhan dan diubahkan selamanya. Saya ingin memulakan khotbah ini dengan satu cerita. Saya kira yang Anda pernah lihat sebelum ini, pernah dengar sebelum ini, tetapi saya mau mengulangi sekali lagi supaya semua orang boleh memahami bagaimana firman Tuhan ini memiliki kaitan dengan tema disentuh Tuhan dan diubahkan selamanya. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada seorang petinju yang hebat pada zaman 80-an, saya kira seperti itu, atau 70-an. Beliau adalah seorang sosok yang bernama George Foreman, seorang petinju yang hebat dan sudah memenangkan puluhan kali dalam aksi boxing. Dan beliau juga merupakan juara dunia boxing kelas berat, maksudnya kelas yang berat badannya tinggi. Dan dia terkenal karena pukulan yang sangat kuat. Ketika dia memukul dan pukulannya terkena kepada kepala lawan atau lawan itu pasti akan tumbang dan tidak akan dapat bangun kembali. Dan dunia memang sangat mengenal dia sebagai seorang yang gagah perkasa, tidak pernah takut dengan siapapun lawannya di atas gelanggang, tidak pernah mengalah, dan memiliki satu keegoan dalam dirinya, karena kuat. Namun satu hari semasa bertinju, dia mengalami satu peristiwa yang sangat mengejutkannya. Pada tahun 1977, beliau ataupun George Foreman ini kalah di dalam pertarungan dan hampir mati. Dan setelah dibawa ke hospital, ternyata dia mengalami satu kecederaan yang sangat serius. Dan ketika itu dia berada di ambang. Karena peninju ini kalau dia menumbuk seseorang, dia akan tumbuk kepala supaya orang itu akan tumbang. Dan ternyata George Foreman terkena tumbukan daripada lawan tersebut, dan itu mengakibatkan satu kecederaan yang sangat berat baginya. Ketika dia berada di ambang maut dan tenggelam dalam kegelapan, George Foreman berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, tolong saya, selamatkan saya." Dan apa yang berlaku dalam sekelip mata, Tuhan menyelamatkan George Foreman. Dari titik itu, dari saat itu, George Foreman, seorang peninju, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia berubah sepenuhnya dari seorang peninju, dari seorang yang ego, karena tumbuhannya kencang itu, menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat rendah hati. Dan dia dikenal sebagai seorang penjual grill dapur atau tempat panggang-panggang di Indonesia. Dan juga sebagai seorang pengkhotbah Injil yang membagikan kasih Kristus kepada dunia. Jadi cerita tentang George Foreman, seorang peninju kelas yang hebat, yang keras, yang tangguh, yang
tidak takut dengan siapapun di depannya. Ketika dia merasa dia yang paling hebat, dan ketika dia berada di titik terendah sekali dalam hidupnya, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menyenangkan dia. Tuhan mengangkatnya kembali, menyembuhkan dia, dan ternyata Joshua berubah 360 derajat, 180 derajat atau 360 derajat, berubah seperti itu, menjadi seorang yang berendah hati, yang membagikan kasih Kristus kepada dunia, yang menunjukkan bahwa dahulu saya seorang yang ego, saya seorang yang sombong karena kekuatan tumbuhan saya. Hari ini saya menjadi seorang yang lemah di depan Tuhan, tetapi berpegang kepada Tuhan. Dan dia membagikan kasih Kristus, menceritakan Injil kepada semua orang, sehingga orang mengenal dia sebagai pengikut. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Kristus, demikian juga dengan perjalanan kehidupan Yakub sebenarnya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 32 itu, ternyata seorang lelaki yang bernama Yakub itu menang dalam banyak hal. Kita tahu bahwa dia memenangkan hak kesulungan ketika dia menipu Esau. Berkali-kali dia memenangkan dalam perjalanan hidupnya ketika berada di rumah Laban. Dia pakar menipu. Dia memiliki kepakaran merancang. Karena dia beranggapan dia adalah hebat. Tapi satu malam yang gelap, ketika Tuhan datang kepadanya, dia tidak dapat melarikan diri lagi. Dia tidak menjangkakan bahwa Tuhan akan datang berjumpa dengannya ketika perjalanannya menuju ataupun mau berjumpa dengan abangnya Esau. Ternyata di dalam perjalanan tersebut, Yakub, seorang yang pintar menyusun strategi itu, sedang ketakutan. Dia takut kalau abangnya Esau itu akan membunuhnya. Dan dia bergumul. Seperti apa yang berlaku kepada peninju tani Joshua, dia harus kalah dahulu untuk menang secara rohani. Yakub harus terluka, harus berada di titik terendah sekali dahulu sebelum dia mendapat nama yang baru, itu Israel. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan, untuk mengalami titik terendah sekali dalam hidup kita, supaya kita benar-benar memahami siapa yang memegang kekuatan dan kekuasaan tersebut. Apakah kita ataupun Tuhan? Jadi kisah tentang Kejadian 32 ini sebenarnya memberikan satu makna yang besar bagi kita sebagai orang percaya. Siapakah di antara kita di sini yang tidak pernah mengalami titik terendah? Saya kira kita semua pernah mengalami titik terendah. Kalau ada orang yang mengatakan saya kuat, tidak pernah mengalami kekecewaan, maka Anda sedang berdusta di depan. Tetapi bersyukurlah karena ketika Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam titik terendah kita sebenarnya sedang diajar oleh Tuhan untuk berpegang pada tangannya, dan Tuhan memegang kita supaya kita tidak terlepas. Wah, itu besar misteri Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Sebab Alkitab menjelaskan ketika dia menyayangi kita, ketika Allah mengasihi kita, maka dia akan mengajar kita supaya kita tahu untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, berdasarkan tema khotbah ini, berdasarkan firman Tuhan yang kita dikasih sebentar tadi, ada beberapa hal yang akan kita belajar. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, pergumulan yang nyata. Bergumul dalam bahasa Ibrani apa?
dalam bahasa Ibrani maksudnya abad. Dan abad ini ditulis atau dinyatakan secara harafiah, maksudnya betul-betul dalam bahasa yang mudah, yaitu berbulat ataupun kalau kita bilang digogel, supaya lebih mudah. Tidak boleh digulu-gulu, nggak dilawan apa digogel dulu. Maksudnya gaduh bergusti, itulah maksud berbulat ataupun bergumul dalam apa yang abad Ibrani menyatakan. Jadi ketika Yakub yang berada bersendirian, ternyata dia sedang bergumul dengan Tuhan. Tetapi dalam konteks ataupun naratif yang lebih dalam, ataupun latar belakang yang lebih dalam, bergumul ini bukan hanya setakat adanya perlawanan secara fisikal, tetapi lebih daripada itu. Ada bergumul secara fisikal, ada bergumul secara rohani, dan bergumul juga sebagai lambang pertobatan dan perubahan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada masa kita tidak dapat lari dari Tuhan, dan memang kita tidak boleh lari daripada Tuhan. Tuhan sentiasa menanti kita dalam sepi dalam hidup kita yang gelap. Tuhan menanti, dia sentiasa memanggil kita. Kembalilah, datanglah, marilah yang berbeban berat, marilah yang haus. Dia pun juga bergumul, tetapi tidak hanya pada pergumulan fisikal, tetapi juga pergumulan batinnya. Kenapa? Karena identiti aku pada masa lalu itu yang mengikutinya itu menyebabkan adanya ketakutan dalam dirinya. Nah, kalau kita melihat maksud bergumul secara fisikal di dalam ayat dalam Kejadian 32 ini, itu benar-benar Yakub bertarung dengan Tuhan, bertarung secara tubuh dengan seseorang yang misterius. Karena sebesar ada seorang laki-laki, itu malaikat Tuhan, Theophany, Allah sendiri yang menampakkan diri kepada Yakub sebagai seorang laki-laki. Ini bukan mimpi, karena ada kesan yang berlaku kepada diri Yakub berarti, yaitu pangkal pahanya dipukul dan terpelecok. Tidak mungkin ketika dia bermimpi tiba-tiba pahanya terpelecok. Tapi ini benar-benar berlaku, yaitu pada ayat 32. Itu berkaitan dengan pergumulan secara fisikal, yaitu Yakub berbulat ataupun bergusti dengan Allah, digegel. Nah, apa pula maksud kalau bergumul secara rohani? Saya percaya saudara dan saudari, ketika Yakub menunggu karena memiliki ketakutan tentang Esau, pasti batinnya tidak tenteram, karena dia mengingatkan peristiwa puluhan tahun yang sudah dilakukan terhadap Esau, mencuri hak kesulungan. Itu sentiasa mengejarnya, karena itu adalah dosa. Sehingga Yakub melarikan diri. Tetapi ayat ini tidak hanya berbicara tentang ketakutan Yakub terhadap Esau, tetapi ia juga sebenarnya merupakan satu simbol perjuangan iman tentang pergumulan batinnya atau pergumulan rohaninya. Dan ternyata Yakub ini tidak mau melepaskan lelaki tersebut yang sedang bergumul dengannya, bergulat dengannya, bergusti dengannya. Yakub sedang berjuang dengan identitinya sendiri, karena dia adalah seorang penipu.
Tetapi ketika batinnya bergumul, dia tidak mau melepaskan orang itu. Dia mau menerima berkat daripada orang itu sebelum dia melepaskan orang tersebut. Dia dahulu dari seorang yang bersandar pada dirinya, dia mengakui bahwa dia memiliki kebijaksanaan. Dalam pergumulan batinnya, kini dia mulai bersandar kepada Tuhan. Nah, pergumulan yang ketiga, bergumul sebagai lambang pertobatan dan perubahan. Dalam pergumulan ini, Yakub akhirnya menyerahkan diri dan mengakui dia harus bergantung kepada Tuhan. Tidak boleh tidak. Dan Tuhan menggunakan pergumulan ini untuk membentuk Yakub menjadi Israel. Bukan lagi hidup berdasarkan tipu daya, tetapi atas nama dan janji Tuhan. Karena daripada anak-anak Israel, keturunan itu tersebar di seluruh dunia. Kalau kita melihat ada makna teologis dari sini. Ini adalah ringkasan makna teologis yang saya catatkan. Dari segi aspek fisikal, pergulatannya ataupun pergumulannya dari segi aspek fisikal, maksudnya pertarungan secara literal sepanjang malam. Memang Alkitab mencatatkan sepanjang malam Yakub bertarung dengan Tuhan. Kalau dari pergumulan rohaninya atau batinnya, doa yang penuh tekanan, penyerahan dan pengakuan. Ketika kita berada di titik terendah dan ketika lutut kita menghentam lantai, maksudnya kita sedang bersujud kepada Tuhan. Orang yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan, pasti air matanya turun mencurah-curah. Tidak mungkin keluar dari mulut kita sesuatu yang sinis atau sesuatu yang tidak serius, tetapi kita pasti serius. Seperti yang saya katakan tadi, setiap kita pernah melalui pergumulan. Saya sendiri pernah melalui pergumulan. Dan pergumulan ini sebenarnya memberikan satu pengetahuan kepada kita, yaitu kita harus berpegang kepada Tuhan. Kita tidak boleh lagi berdiri dengan kaki kita sendiri. Yang ketiganya, identity. Dari Yakub penipu ke Israel, yaitu pahlawan Allah. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika kita diubah oleh Tuhan dari seorang manusia yang berdosa menjadi seorang manusia yang ditebus oleh Tuhan, pasti ada satu sinar kemuliaan Tuhan yang dapat kita pancarkan kepada orang di sekitar kita. Dan orang pasti akan bertanya-tanya, kenapa saudara David berubah? Saya kenal saudara David, walaupun ketika mungkin di peringkat dewasanya saudara David, saya ketika itu umur 18 tahun, melihat bagaimana perjalanan hidupnya. Tetapi ketika Tuhan merubah hidupnya, orang kampung bertanya, "Hai, awak di sini hidup baik-baik, awak di mana baik bersih?" Ada perubahan, bukan berarti kalau kita menyanyi lagi itu suatu yang apa? Tidak bagus. Menyanyi itu bagus. Tetapi karena merasakan bahwa sekarang ujian yang kalau dalam saya harus kepada Tuhan saja. Seperti itu saya lihat. Kalau saya ingin bercerita tentang bapak saya, sebelum dia mengenal Tuhan, wah, bukan yang jahatnya. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, Tuhan mengubah hidupnya menjadi seorang yang taat. Dari seorang pemabuk, dari seorang perokok, menjadi orang yang meninggalkan semua hal-hal tersebut. Dan saya sangat diberkati. Mungkin di kalangan adik beradik saya ya, bersama-sama dengan bapak saya.
di dalam kepercayaan dan iman yang sama. Mereka juga memiliki iman yang sama. Cuma dari segi bagaimana iman itu digerakkan terbiasa dengan apa yang saya lakukan. Yang keempat, pengalaman iman, transformasi yang datang melalui perjuangan dan luka. Kita pernah memiliki kelukaan, sakit yang dalam kekecewaan. Dan kadang-kadang kita mau menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah datang kepadamu, tapi kenapa saya terluka? Kenapa saya gagal? Kenapa saya tidak berjaya? Kenapa perniagaan saya selalu gagal? Kenapa kehidupan saya selalu penuh dengan penderitaan? Tapi ketika Tuhan mengubah kita, transformasi berubah, terjadi. Dan kita yang lemah diangkat menjadi manusia ataupun orang yang sedang merawat. Hal-hal dunia yang tidak penting itu, hal-hal dunia yang bukan memuliakan Tuhan itu, kita tidak akan. Bukan berarti kita tidak mau memiliki apa yang harus kita miliki selagi kita hidup di dunia ini. Tetapi itu menjadi nomor yang berubah. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara saya kasih dalam nama Tuhan, ketika Israel berperang saat ini dengan negara-negara tetangganya, tidak satupun negara-negara tetangganya berani memperkecil-kecilkan Israel. Meskipun Israel diserang dari segala sudut, seolah-olah peluru senjatanya tidak pernah kekurangan. Baru-baru dia menyerang Syria lagi. Negara-negara sekitarnya tidak berani mempermainkannya. Kenapa? Karena di Israel ada Tuhan. Dia menjaga mereka. Karena janji Tuhan terhadap bangsa ini tidak pernah hilang. Itu terus berjalan. Jadi pengalaman iman itu sangat-sangat memberikan kita pelajaran supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, saya ingin membawa kita melihat ataupun mendengar satu ilustrasi supaya kita memahami apa yang dimaksudkan dengan poin yang pertama ini. Ada seorang pemuda datang kepada seorang pendeta dan berkata seperti ini. Pak Pendeta, saya sudah letih, saya sangat letih. Saya sudah coba meninggalkan dosa-dosa lama saya. Kebiasaan buruk seperti suka marah-marah, suka menonton film lucu, iri hati, sakit hati, mengumpat, memfitnah. Saya coba meninggalkan itu. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada diri saya, tapi saya gagal. Semakin saya melawan dosa-dosa ini, semakin saya rasa lemah. Saya sudah tidak tahu apa lagi yang membuat. Lebih baik saya hidup seperti yang dahulu saja, kata pemuda ini. Tapi seorang pendeta yang bijaksana, yang penuh dengan pimpinan Roh Kudus, memberikan jawaban seperti berikut. Wahai anak muda, coba ambil segelas air yang kotor. Coba kau bersihkan tangan kau yang kotor itu. Kemudian pemuda itu memasukkan jarinya ke dalam gelas. Saya coba bawa keluar kotoran-kotoran yang ada di dalam air. Tetapi semakin dia mencoba, air yang ada dalam gelas yang kotor itu semakin keruh karena memang ada tanah. Kemudian ketika pemuda itu terus mempraktiskan apa yang dia boleh lakukan untuk mengeluarkan kotoran dalam gelas itu yang ada tanah, pendeta ini mengambil air bersih kemudian menuangkan ke dalam gelas. Dan air itu penuh melimpah, menyebabkan tanah itu keluar, perlahan-lahan keluar.
Dan sampai akhirnya semua kotoran yang ada di dalam air di gelas itu, yang tersisa adalah air yang jernih, air yang bersih. Lalu pendeta ini memberikan satu anggapan. Kita tidak mungkin dapat membersihkan dosa kita. Kita tidak mungkin dapat keluar dari dosa kita dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita harus menjemput Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Karena Yesus Kristus sendiri yang akan memenuhi hidup kita. Ketika Kristus penuh di dalam hidup kita, maka segala kotoran yang ada dalam diri kita itu akan keluar. Yang tinggal adalah apa yang datang daripada Kristus. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, bila Kristus memenuhi hidup kita, dosa akan keluar. Dan perlu kita ingat, itu bukan kekuatan kita ya, tetapi kehadiran Tuhan sendiri. Ramai orang di dunia ini beranggapan yang dia mampu keluar daripada masalahnya, dia mampu keluar meninggalkan dosa-dosanya. Itu adalah pemikiran yang salah. Ketika dia tidak menjemput Kristus, ketika dia berlutut dan dia berdoa tetapi tidak menjemput Kristus, dosa itu tidak akan ya, tinggalkannya. Kita tidak mungkin dapat memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Kita tidak mungkin dapat memaafkan, kamu sudah menyakiti hatiku, saya akan mengampuni kamu. Tidak mungkin. Kalau kita tidak menjemput Kristus masuk di dalam diri kita. Amin. Yang kedua, ukuran Tuhan yang membentuk. Di dalam Kejadian 32 ayat 25, kita membacakan bahwa orang itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Ini bukan hanya tindakan fisikal tetapi simbolik. Sendi pangkal merupakan simbol kekuatan dan kestabilan tubuh manusia. Pasti kan kita punya pangkal ini. Kalau ini sudah patah, kita tidak boleh berdiri lagi. Dan menurut tradisi orang Yahudi, pangkal paha ini merupakan simbol kekuatan generasi kepada generasinya. Sebab itu ketika Tuhan menyentuh titik kekuatan Yakub untuk melemahkannya secara fisikal sebagai lambang bahwa kekuatan manusia tidak cukup untuk memperoleh berkat atau menang dalam kehidupan kami. Yakub bersandar pada kekuatan dirinya. Dia boleh lari meninggalkan Esau jauh. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, pukulan yang Tuhan berikan itu sebenarnya bukan satu bentuk hukuman. Ketika kita berada di titik terendah dan Tuhan mengizinkan itu, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, itu bukan bentuk hukuman. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, itu adalah pembentukan daripada Tuhan terhadap kita sebagai orang Kristen. Kalau hukuman, kita sudah ada di neraka. Tuhan sudah meninggalkan kita dan kita binasa. Itulah hukuman. Tetapi di dalam dunia ini, ketika kita berada di titik terendah, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, itu bukan hukuman, tetapi Tuhan mau membentuk kita menjadi orang yang kuat, berpegang kepada Tuhan sepanjang masa. Jadi pukulan yang diterima oleh Yakub merupakan satu momen ataupun peristiwa penting di mana Tuhan menunjukkan kepada Yakub bahwa berkat Allah tidak datang melalui tipu daya. Kenapa? Karena Yakub ini kan menipu. Allah tidak mau memberkati Yakub terus-menerus selagi dosanya itu tidak dipulihkan, disucikan, diampuni. Selagi Yakub tidak sadar tentang
perbuatannya yang masa lalu, mungkin juga pada masa depan kalau Tuhan tidak membawa dia pada titik terendahnya. Allah tidak datang dengan tipu muslihat, dengan tipu daya, ataupun memanipulasi kekuatan pribadi. Tidak. Sebab itu saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, tidak mungkin Allah lupa ada bahagian di Alkitab yang tertinggal. Saya kira 3 tahun lalu saya berulang-ulang kali menyatakan bahwa tidak mungkin Allah silap, tidak mungkin Allah lupa. Dan apa yang tertulis di Alkitab itulah yang benar, yang sesungguhnya benar. Dalam kelemahan itulah Yakub tidak lagi bergantung pada dirinya sendiri. Ketika hatinya sudah empang, dia tidak lagi bergantung pada dirinya sendiri, tetapi mulalah dia bergaul kepada Allah. Dan inilah sebenarnya prinsip rohani yang sebenarnya yang berlaku kepada setiap orang Kristen. Kalau kita tidak pernah memiliki perjumpaan dengan Tuhan dan tidak pernah merasakan titik terendah kita tidak pernah merasakan bagaimana kita diubah dari seorang penjahat menjadi orang yang benar di mata Tuhan, kita tidak mungkin pernah berubah. Tuhan harus menghancurkan ego yang ada dalam diri kita agar kita dibentuk menjadi umat yang berguna. Bukan umat yang tidak berguna, tetapi umat yang berguna. Ada beberapa ayat firman Tuhan seperti yang telah disebut, yang mendukung daripada apa yang saya katakan dalam poin kedua, yaitu yang pertama, 2 Korintus 12 ayat 9 menjelaskan seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini berkaitan dengan Paulus, cukuplah kasih karuniamu, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita berada dalam sentiasa menang, kita menganggap diri kita yang hebat. Tapi ketika kita berada dalam titik terendah kita sakit, kita kecewa, kita menderita, kita berpegang kepada Tuhan, maka saat itulah apa yang dikatakan di firman Tuhan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ketika kita melalui titik ini, jangan kita anggap ini sebagai bentuk hukuman, tetapi pembentukan Tuhan. Karena Tuhan membentuk kita, Dia mengizinkan masalah itu. Ketika kita keluar dari masalah ini, apa yang ada dalam hati kita ialah damai dan sukacita. Mazmur 119 ayat 7, adalah baik bagiku bahwa aku tertindas, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, ini semua ayat-ayat yang berbicara tentang apa yang berlaku pada Yakub dan pada kita, dan menyokong tentang poin kedua yang harus kita perhatikan. Pukulan Tuhan yang membentuk. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, banyak kali dalam hidup kita Tuhan menyentuh. Banyak kali dalam hidup ini Tuhan menyentuh kita di area yang paling kita banggakan. Mungkin di pekerjaan, mungkin di kekuatan fisikal kita, mungkin di keluarga kita, atau bahkan di pelayanan kita. Tuhan kadang-kadang membiarkan kita gagal, kita sakit, atau kita kehilangan orang yang kita sayangi, keluarga kita. Itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi mau membentuk kita agar lebih menyerupai Kristus, sama seperti aku. Kita tidak akan pernah sama selepas disentuh oleh Tuhan.
Yakub juga seperti itu. Kita mungkin cacat di dunia ini dalam hal fisikal kita. Mungkin Tuhan mengizinkan kita dilanggar kereta dan kita cacat. Tetapi kita sempurna di dalam hal kerohanian kita. Nah, mari kita memikirkan dalam satu ilustrasi yang saya mau sampaikan, yaitu batu dengan pahat. Bayangkan seorang pengukir batu, kalau dia mengukir batu itu untuk membentuk sebuah patung dengan pukulan yang lemah lembut, pasti batu itu tidak akan membentuk ukiran tersebut. Tetapi dia memukul batu itu dengan keras, duk duk duk. Semakin keras dia memukul ataupun memahat batu itu, maka batu itu semakin lama semakin membentuk apa yang mau dia bentuk. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan memahat kita dengan hal-hal yang keras, maka di sini kita dibentuk supaya gambar Kristus itu menjadi nyata dalam hidup kita. Kalaulah 2000 tahun yang lalu Yesus datang dan Yesus tidak dicambuk, tidak dipukul, tapi dibelai-belai oleh tentara Roma ketika itu, oleh orang-orang Farisi, oleh para tua-tua, oleh imam-imam. Apakah tubuh Yesus akan mencurahkan darah? Tidak mungkin. Tapi Yesus sudah dipukul dengan keras. Dia dicambuk, bahkan pukulan-pukulan yang diterimanya tidak mungkin pernah manusia di bumi ini dapat menahan. Yang ketiga, berkat yang datang dalam kelemahan. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nama Yakub penipu diubah menjadi Israel yang bergumul dengan Allah dan menang. Dalam poin yang ketiga 26-28 ini, Tuhan berkata kepada Yakub, engkau tidak akan disebut Yakub lagi, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kalau dimaksudkan secara teologisnya, perasa ini engkau menang, bukan bermaksud Yakub lebih kuat daripada Allah. Nah, ini saya mau membawa kita memikirkan kembali persoalan yang ditanyakan dulu. Apakah manusia boleh mengalahkan Allah dalam hal berperang? Jawabannya, engkau menang bukan bermaksud Yakub lebih kuat daripada Allah, karena Allah jelas jauh lebih berkuasa. Namun kemenangan Yakub bersifat rohani dan simbolik. Yakub menang karena dia tidak menyerah. Sampai pagi dia berbuat dengan Allah, dan ketika Allah mau meninggalkan dia, dia memegang kaki Allah, tidak mau melepaskan. Dia berpegang teguh kepada Tuhan dan dia mengakui keperluannya. Saya tidak akan melepaskan engkau selagi kamu tidak memberkati saya. Maknanya dia memerlukan berkat, ataupun dia harus bersandar kepada orang itu untuk selama-lamanya. Dan Yakub menang bukan karena kekuatan, tetapi melalui penyerahan dan ketekunan imannya. Inilah yang dimaksudkan Yakub menang. Bukan menang, bukan dia berjaya mengalahkan Allah, tetapi Yakub menang karena dia menyerahkan
hidupnya kepada Tuhan dan ketekunan imannya. Jadi saya mau kita semua memahami ayat daripada engkau menang, Yakub menang. Bukan berarti Yakub mengalahkan Tuhan tidak, tapi Yakub menang karena dia penyerahannya kepada Tuhan itu sendiri, kekuatan imannya, keteguhan imannya. Ada banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang sangat mengelirukan kalau kita tidak hati-hati dan tidak memahaminya secara teologis. Jadi kemenangan ini sebenarnya menggambarkan pengalaman rohani di mana manusia datang kepada titik penyerahan seluruh dalam hidup kita untuk menerima identitas baru daripada Tuhan. So itu saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika kita menerima Tuhan dan dibaptis, kalau saya tidak salah, dahulu kita diberikan nama yang baru. Siapa ada diberikan nama baru ketika selepas dibaptis? Bapak David ada, saya juga ada dulu. Nama saya tahu pertama kali dulu apa, Agnes kan? Agnes. Kemudian Constantine. Ya. Kalau istri saya namanya si Casey. Mungkin baru-baru ini tidak ada nama-nama lagi. Ada orang memikirkan itu tidak penting. Tetapi sebenarnya penting. Kita perlu ketika dibaptis diberikan nama baru. Kenapa? Karena kita hidup baru di dalam Tuhan. Saul sebelum mengenal Tuhan, ketika dia mengenal Tuhan, apakah nama dia masih tetap Saul? Tidak. Paulus. Petrus, sebelum Petrus siapa nama dia? Dia diberikan apa nama? Kepas. Apa lagi? Banyak. Tetapi jangan nama berubah, tapi orangnya masih yang lama. Tidak ada guna juga nama yang baru diberikan, tapi orangnya tetap lama. Biarlah nama baru, orangnya pun baru. Baru sepadan dengan apa yang kita bacakan. Kalau nama baru Donald Trump, tapi hidup seperti yang tidak pernah mengenal Tuhan, tidak guna. Lebih baik kita memiliki nama baru dan hidup yang baru. Sebab itu dipanggil hidup baru di dalam roh. Jadi kemenangan ini menggambarkan pengalaman rohani di mana manusia datang kepada titik penyerahan keseluruhan dan menerima identitas baru dari Tuhan. Yakub yang dahulunya bergantung kepada tipu daya dan kekuatan dirinya kini menjadi Israel yang bergantung kepada Tuhan. Perjumpaan muka dengan muka dengan Tuhan. Dan yang katakan, saya bersyukur karena saya tidak mati. Kalau Tuhan datang dengan keilahiannya, mati sudah siapa. Tapi karena Tuhan datang dengan teofani, malaikat Tuhan sebagai seorang laki-laki, maka Yakub terselamat. Sebab itu Yakub bilang, saya bersyukur sebab saya tidak mati. Nah, ada beberapa ahli teologi yang menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan Yakub mengalahkan lelaki itu. Yang pertama itu John Calvin, seorang teolog yang paling hebat. Dia mengatakan begini, Tuhan menguji, bukan dikalahkan. Bukan Tuhan dikalahkan, tapi Tuhan menguji. Calvin menjelaskan bahwa walaupun Alkitab berkata Yakub menang, sebenarnya Tuhan mengizinkan dirinya dikalahkan untuk menguji dan memperkuat iman Yakub. Dengan kata lain, kemenangan Yakub adalah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Bukan karena Yakub lebih hebat, tetapi karena Tuhan berkenan melihat imannya. Kemudian nama Israel sebagai tanda kemenangan rohani. Nama baru Israel bermaksud yang bergumul dengan Allah. Jadi John Calvin atau Calvin menafsirkan bahwa nama ini adalah penghargaan atas iman dan ketekunan Yakub, dan juga panggilan untuk Israel sebagai bangsa yang hidup oleh iman dan memiliki hubungan dengan Tuhan.
seorang bapak gereja 300 tahun selepas Yesus menjelaskan seperti berikut. Kemenangan Yakub ataupun itu sebagai pergumulan simbol doa yang bertekun ataupun sebagai simbol doa yang sesungguhnya. Agustinus melihat kisah ini sebagai gambaran rohani dari pergumulan dalam doa. Menurutnya Yakub mewakili orang percaya yang berdoa dengan air mata dan ketekunan. Bahkan saat Tuhan kelihatan menahan jawabannya, dia tetap berdoa. Bagi Bapak Gereja Agustinus, Allah tidak pernah benar-benar dilawan oleh manusia. Tetapi dalam kasih-Nya, Dia membiarkan dirinya dikalahkan supaya manusia belajar terus melekat kepadanya. Jadi pergumulan itu sebenarnya simbol hubungan kasih yang Allah berikan. Jadi Agustinus juga yang menafsirkan seperti berikut, bahwa Allah turun kepada manusia dalam bentuk yang dapat disentuh, yaitu teofani tadi, malaikat Tuhan, sebagai lambang kerendahan hati Tuhan. Sama seperti dengan Yesus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kalau Allah turun sebagai Allah, kita mati sudah. Tapi karena Allah berinkarnasi menjadi manusia, maka kita dapat menyentuh Tuhan. Orang-orang yang hidup sejalan dengan Yesus, mereka dapat menyentuh Yesus, dan Tuhan juga dapat menebus dosa manusia dengan jalan mati di kayu salib. Jadi ada banyak ayat firman Tuhan sebenarnya yang menyokong tentang apa yang berlaku tentang Yakub, tentang identiti Yakub yang lama. Seperti apa yang dikatakan di dalam Hosea 12 ayat 3 dan 4, Filipi 3 ayat 8, dan ayat-ayat yang seterusnya. Nah, kalau kita lihat di depan sana ada satu bagian. Secara teologis, perasaan kau menang bukan bermaksud Yakub lebih kuat daripada Allah. Dan Allah jelas jauh lebih berkuasa. Namun kemenangan Yakub bersifat rohani dan simbolis. Ada satu hal yang menarik di dalam Alkitab. Ketika Yesus dalam perjalanan menuju kepada salib, di Taman Getsemani, di dalam Lukas 22 ayat 44, Yesus bergumul di sana. Dia bergumul bukan melawan Tuhan, tetapi dalam ketakutan dan penderitaan menjalani salib. Namun dia menang bukan karena menghindari salib, tetapi berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan ini adalah kemenangan dalam ketakutan. Jadi apa yang berlaku di Getsemani sebenarnya menjawab apa yang berlaku pada peristiwa itu. Paulus juga di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 hingga 10 menggambarkan kemenangan dalam kelemahan. Ketika Paulus menderita sakit, dia sudah berdoa 2 kali Tuhan kesembuhkan. Ketika dia berdoa yang ketiga, maka Roh Kudus menjawab doanya, dia akan disembuhkan. Tetapi dia katakan begini, cukuplah kasih karuniaku yang kuberikan kepadamu. Jadi duri dalam daging Paulus itu ataupun penyakit yang mengikat Paulus itu tidak diangkat, tetapi sebagai satu alat yang menyadarkan Paulus supaya dia sentiasa berpegang kepada Allah. Yang keempat, ini kita sudah nanti. Yang keempat, kesan pergumulan terhadap kehidupan kita. Dalam Kejadian 32 ayat 31 hingga 32 mencatatkan bahwa Yakub berjalan dengan tenang selepas bergumul dengan orang itu, dan pergumulan tersebut tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga kesan rohani yang mendalam. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa pertemuan dengan Tuhan tidak akan membuat seseorang sama seperti yang sebelumnya. Yakub menerima nama baru, tetapi dia juga keluar dari peristiwa itu dengan perubahan cara berjalan. Jangan sampai kita juga lah
terpelecok paha kita terus berjalan lain sudah lingkang-lingkang. Baru kita jadi manusia yang baru. Mungkin sekarang itu tidak terjadi lagi, tetapi yang terjadi ialah cara hidup kita yang berubah. Cara hidup kita yang berubah. Dan tutur kata kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita itu berubah. Jadi Yakub yang tentang sebenarnya adalah simbol bahwa dia sudah berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan meninggalkan tanda dalam kehidupan dia. Apa tanda dia? Yang dia harus ingat selalu, yaitu ketika pangkal paha dia terpelecok, Yakub tahu bahwa itu yang Tuhan berikan supaya Yakub senantiasa berpegang kepada Tuhan. Dan ini sebenarnya bukan kelemahan, tapi satu proses. Ketika kita juga mengalami hal demikian, itu bukan kelemahan tapi proses. Orang yang dibiarkan tidak melalui proses, dia akan binasa. Percayalah. Karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak diproses, dibiarkan terus-menerus hidup di dalam dosa, dia akan binasa. Jadi anak-anak Tuhan yang percaya, yang diproses, yang diizinkan berada di titik terendah, dia akan hidup kekal selamanya dalam kerajaan Bapa di surga. Amin. Ada satu ilustrasi yang baik. Ketika seorang tentara kembali dari medan perang, ternyata dia mengalami kecederaan. Dan kecederaannya itu adalah kecederaan yang kekal. Ketika orang bertanya kepadanya, kasihanlah papan kaki kau sudah cedera. Tapi jawabannya adalah sangat menunjukkan. Kecederaan yang saya alami ini adalah tanda saya pernah berjuang untuk negara ini daripada serangan musuh. Meskipun saya cedera, tetapi saya sudah berada di barisan depan melawan musuh. Maksudnya apa? Kecederaan yang dialami itu bukan melemahkan dia, bukan menyebabkan dia tidak dihargai, tetapi itulah penghargaan yang diberikan oleh penghargaan yang dia dapat melalui peristiwa yang berlaku. Orang kan wah dia cedera sebab dia berjuang di depan dalam peperangan. Tapi wah dia cedera karena dia melakukan jatuh dari motosikal. Orang tidak akan bangga. Tapi orang bangga ketika dia cedera karena dia mempertahankan yang lain. Begitu juga dengan dalam kehidupan rohani kita. Kita tahu kita pernah berada di titik terendah, dan ketika kita cedera dan kita diangkat oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, maka itulah penghargaan yang paling tinggi Tuhan berikan kepada kita, yaitu memberikan kita hidup baru di dalam Tuhan sendiri. Sebagai penutup ataupun aplikasi apa yang kita dapat daripada ayat firman Tuhan ini? Dari tempang kepada terberkati. Dari orang yang berdosa menjadi orang yang diberkati. Kalau kita melihat dari mulai malam itu sebagai seorang peladen yang penuh ketakutan, penuh beban masa lalu dan rencana manusia. Tetapi dia menutup malam itu sebagai Israel, seorang yang telah dijamah dan diubahkan oleh Tuhan. Dia keluar dari pergumulan itu bukan dengan langkah yang gagal, tetapi dengan langkah yang tepang dan hati yang baik. Mungkin kita juga datang ke Tuhan hari ini dengan beban yang berat. Mungkin kita juga sedang bergumul di dalam doa kita, dalam penderitaan ataupun dalam pertanyaan hidup yang tidak terjawab lagi. Namun percayalah, perjumpaan dengan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sama. Yakub menang karena dia tidak melepaskan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah melepaskannya. Kita juga boleh menang
ketika kita berserah, berpegang dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, terima kasih buat pimpinan-Mu dalam kami mendengar dan belajar firman-Mu sebentar ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar dan kami pelajari itu akan terus berlaku bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami boleh memberkati orang-orang yang ada di luar sana. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu ya dan amin, yang selalu menguatkan kami, yang selalu menegur kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan. Namun ketika kami berada di titik terendah yang Engkau izinkan, Engkau juga memulihkan kami, mengangkat kami kembali, memulihkan kami sehingga kami menjadi umat-Mu yang setia dan berkenan di depan. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus sentiasa menyertai kami, menghiburkan kami, mengajar kami menjadi umat-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan juga. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, untuk berdoa syafaat dan menutup kebaktian kita pagi ini, saya ingin mengundang Saudara Jody untuk berdoa syafaat dan memimpin kita dalam penutupan. Persilakan. Jadi yang mikrofon itu